Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita pagi ini terkait dengan nama dan sifat Allah dalam Asmaul Husna. Kali ini yang ke-89, Al-Mughni, Maha Pemberi Kekayaan. Kata mughni tidak ditemukan dalam Al-Quran, baik yang menunjukkan kepada Allah maupun manusia. Tapi dalam kitab suci ini ditemukan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah memberikan kecukupan dan kekayaan. Mughni adalah bentuk isim fa'il dari kata aghna, artinya memberi kekayaan atau kecukupan. Allah al-mughni berarti Allah lah yang memberi kekayaan dan kecukupan itu. Allah Al-Mughni adalah maha kaya, sekaligus maha pemberi kekayaan kepada para makhluknya. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan betapa maha kayanya Allah. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 28 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dilanjutkan dalam ayat yang lain, yaitu surat An-Nur ayat 32 sampai dengan 33 yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucian diri, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan kepada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah maha pengampun, lagi maha penyayang, sesudah mereka dipaksa itu. Demikian di antara ayat yang menggambarkan bahwa Allah maha memberi kekayaan dan karunia. Saudaraku, pesan sosial yang bisa kita tangkap dari sifat Al-Mughni ini adalah tidak terhingganya kekayaan Allah berbanding lurus dengan tidak terbatasnya kekayaan atau karunia yang dilimpahkannya kepada manusia. Bagi kita sebagai orang mukmin, tentu sifat Mughni ini mengandung pesan-pesan. Yang pertama, membiasakan bersikap untuk derma dan memberi peluang. Senang membelanjakan karunia di jalan Allah merupakan salah satu perwujudan dari pengagungan sifat Allah. Al-Mughni, kedermawanan, ini mesti tidak hanya diwujudkan ketika kita sedang dalam keadaan lapang atau dalam keadaan dilapangkan rezekinya, namun juga ditunjukkan tatkala kita berada di dalam kesempitan ataupun kehidupan yang pas-pasan. Kedermawanan merupakan ungkapan rasa syukur. Allah pasti akan menambah karunia-Nya kepada orang yang bersyukur. Sebaliknya Allah pun akan membalas siapa saja yang tidak mau bersyukur kepadanya dengan siksa yang pedih. Memberi tidak harus dalam membentuk uang, tapi juga bisa dalam bentuk motivasi, sharing pengalaman, juga peluang-peluang usaha. Seorang mahasiswa yang sudah berhasil menjadi marketing manager dapat memberikan peluang tambahan income bagi adik-adik kelasnya berupa tawaran menjadi marketing freelance yang disesuaikan dengan waktu kuliah. Demikian juga hal dengan eksportir yang membagi-bagikan order ekspor ke sejumlah home industry. Sifat Al-Mughni ini juga yang kedua mengajarkan kita untuk senantiasa senang dan ikhlas dalam memberikan bantuan.
Memberi bantuan maknanya tidak sebatas membelanjakan harta di jalannya. Pasalnya bentuk bantuan itu bisa berupa apa saja termasuk tenaga, pikiran, hingga mentransfer ilmu atau sharing knowledge dan keterampilan ataupun skill sebagai upaya orang lain agar orang lain itu bisa maju dan mandiri. Kepedulian sosial semacam ini juga termasuk dari pengagungan terhadap sifat Allah Al-Mughni. Saudaraku, sifat al-mukni ini perlu menjadi sumber landasan sikap dan mental kita sebagai seorang mukmin dengan cara mengoptimalkan potensi diri kita dengan semaksimal mungkin agar bisa memberikan manfaat kepada orang lain, baik potensi tenaga, potensi ilmu, maupun potensi keahlian yang dimiliki. Yang kedua, kita harus mampu membangun sikap empati serta menyediakan waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang lain dan berupaya memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk mereka. Memberikan kesempatan sekaligus mendorong diri sendiri dan orang lain agar bisa memperbaiki diri dan belajar sehingga lebih maju. Tidak melupakan pentingnya berzakat, berinfak, senang bersedekah, serta ikhlas dalam memberikan sebagian rezeki yang dimiliki untuk syiar dan kemajuan Islam. Demikian saudaraku, sifat al-mughni ini mengajarkan kepada kita agar kita menjadi hamba yang senantiasa senang berderma dan memberikan peluang kepada siapapun dengan cara ikhlas dan memberikan bantuan. Mari kita akhiri pelajaran kita ini dalam satu kutipan ucapan dari Jack Canfield and several sources yang bunyinya, on average it takes 3 to 5 falls for a sport player to leave the game. But what happened with people in real life? Mostly quit the game themselves on their first fall and without any protest or objection. Pada umumnya akan dibutuhkan 3 hingga 5 kesalahan atau pelanggaran bagi seorang olahragawan untuk dikeluarkan dari permainan. Tetapi pada kehidupan nyata, banyak orang yang mundur dari permainan hidup pada kesalahan pertama, bahkan tanpa mengajukan keberatan atau pembelaan. Demikian, semoga bermanfaat. Pelajaran kita pagi ini mudah-mudahan bisa kita amalkan dan menjadi landasan hidup kita, membawa kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa membawa manfaat bagi orang lain. Al-haqqu murabbi fala takunanna minal mumtarin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.